Pernah dengar cerita orang yang udah nunggu 26 tahun buat bisa naik haji, tapi begitu giliran dia dipanggil, ternyata dia belum punya cukup uang buat lunasin biayanya. Ini bukan cerita fiksi, ini kejadian nyata, dan ini bisa terjadi sama siapa aja, termasuk kamu atau orang tua kamu yang udah daftar haji dari sekarang. Di video ini, aku bakal kasih tahu kenapa hal ini bisa kejadian. Dan yang paling penting, gimana caranya kamu bisa pastiin dana haji kamu udah siap jauh sebelum hari keberangkatan tiba. Tonton sampai habis ya, karena di bagian akhir ada ilustrasi lengkap dengan angka real yang bisa langsung kamu pakai buat hitung-hitung sendiri. Jadi gini, di Indonesia, masa tunggu haji reguler itu sekarang udah lebih dari 20 tahun. Bahkan kalau kamu pilih haji plus, tetap aja kamu harus nunggu sekitar 7-10 tahun. Bayangin, 20-an tahun itu bukan waktu yang singkat. Banyak hal bisa berubah selama itu. Pertama, gaya hidup kamu bisa berubah, jadi lebih konsumtif, dan tabungan yang harusnya buat haji malah terpakai buat kebutuhan lain. Kedua, biaya haji itu nggak pernah diam, dia terus naik setiap tahun. Ketiga, kondisi keuangan kamu sendiri bisa berubah, entah karena kehilangan pekerjaan, usaha yang naik turun, atau kebutuhan keluarga yang makin banyak. Dan yang keempat, risiko kesehatan dan kematian. Siapa yang bisa mastiin dia masih sehat dan masih ada di tahun ke-20 nanti? Makanya nggak heran, banyak berita soal calon jemaah haji yang akhirnya gagal berangkat gara-gara belum bisa melunasi biaya haji. Ada cerita mengharukan soal pemulung di Ponorogo yang bisa berangkat haji setelah menabung 26 tahun. Keren? Iya, tapi kalau dari awal punya cara terencana, mungkin nggak perlu was-was. Coba kita lihat datanya. Di tahun 2005, biaya haji itu sekitar 24,5 juta. Di 2015, naik jadi 61,5 juta. Dan di 2025, biayanya tembus 89,4 juta. Soal subsidi ini juga makin mengecil. Di tahun 2022, porsi yang dibayar jemaah sekitar 39,9 juta. Tapi di 2025, porsi bayar sendiri naik jadi 55,4 juta. Jika kita hitung proyeksi 26 tahun ke depan, total biaya haji diperkirakan mencapai 492 juta rupiah, dengan porsi yang harus kamu bayar sendiri sekitar 268 juta. Siap dengan angka itu? Nah, disinilah pentingnya perencanaan keuangan. Mampu itu bukan berarti harus kaya. Mampu itu artinya kamu udah punya rencana keuangan yang jelas, supaya pas waktunya tiba, dana pelunasan haji kamu udah pasti ada. Salah satu cara paling terstruktur buat nyiapin ini adalah lewat produk asuransi jiwa syariah yang memang dirancang khusus buat tujuan ini. Namanya Manulife Perlindungan Syariah Fleksi C atau MPS Fleksi C-10/25. Kenapa cocok? Pertama, sesuai prinsip syariah. Kedua, dana kontribusi kamu dikelola lewat instrumen sukuk dan pasar uang syariah, jadi manfaatnya jauh lebih besar dibanding total kontribusi yang kamu bayarkan. Ketiga, ada dana tabaru buat santunan kalau terjadi risiko meninggal dunia. Dan keempat, ada dana tanahut, yaitu manfaat hidup yang bisa langsung dipakai buat melunasi biaya haji di akhir kontrak. Mekanismenya simple. Kamu bayar kontribusi selama 10 tahun. Perlindungannya berlaku selama 25 tahun. Dan di tahun ke-25, kamu dapat manfaat akhir asuransi yang pasti buat melunasi biaya haji di tahun ke-26. Mungkin kamu nanya, kenapa harus percaya Manulife Syariah? Pertama, perusahaan ini berizin dan diawasi langsung oleh OJK. Kedua, sudah melayani lebih dari 500.000 nasabah syariah di Indonesia. Ketiga,
kekuatan finansialnya luar biasa. Rasio RBC dana perusahaannya mencapai lebih dari 7.000%, jauh di atas ketentuan minimum OJK yang cuma 120%. Ini perusahaan yang sangat sehat. Keempat, Manulife Syariah meraih posisi nomor 1 Best Life Syariah Insurance 2025. Dan setiap polis ikut menyumbang Rp5.000 buat program wakaf air. Merencanakan haji sambil berbagi manfaat. Sekarang, masuk ke ilustrasi konkretnya. Misalnya ada bapak usia 27 tahun, non-smoker. Dia ambil produk Flexi C-10/25 dengan kontribusi sekitar 14 juta per tahun, dibayar selama 10 tahun. Total kontribusi 10 tahun itu sekitar 140 juta. Nah, di tahun ke-25, dia bakal terima manfaat akhir asuransi sebesar Rp268 juta. Ada pertumbuhan sekitar 91%. Gimana kalau meninggal dunia sebelum tahun ke-25? Santunan Rp268 juta tetap dibayarkan buat melunasi biaya haji, dan peserta bisa dibadalkan hajinya. Sifatnya pasti. Kalau dihitung per bulan, kontribusinya cuma sekitar Rp1,16 juta. Coba bandingin sama pengeluaran harian kamu. Ingat, angka ini bisa berbeda tergantung profil masing-masingnya. Jadi, naik haji itu kewajiban yang butuh perencanaan, bukan cuma niat doang. Mampu itu soal sejauh mana kamu bisa merencanakan keuangan kamu dari sekarang. Kalau kamu mau simulasi lengkap sesuai profil kamu, langsung aja komen HAJI di bawah, atau klik link WhatsApp di deskripsi video ini. Aku bakal bantu hitungin ilustrasinya khusus buat kamu. Jangan lupa subscribe buat edukasi asuransi syariah lainnya. Manulife Syariah juga punya solusi lain untuk pinjaman bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah buat kita semua.